Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai perilaku sistem struktur SMF, CBF, dan IBF. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria Damayanti dengan NIM 22500350003 dan rekan saya. Saya Nenden Nur Padilla dengan NIM 22500310092. Hmm. Di sini ada data perencanaannya. Untuk fungsi bangunannya yaitu bangunan perkantoran dengan tipe 2 di soal. Untuk lokasinya berada di Kota Bandung. Untuk jumlah lantainya 3 lantai. Dan untuk luas bangunannya sekitar 1.680 meter persegi. Dan untuk kelas tanahnya itu masuk ke tanah sedang. Dan metode analisis yang kami pakai yaitu metode statik ekivalen, di mana eh apa namanya eh kenapa pakai metode ini? Karena yang pertama bangunannya beraturan, kemudian juga tingginya rendah dan respon dinamiknya dapat dipresentasikan secara cukup oleh gaya statik ekivalen. Kemudian ada rencana pembebanan. Di sini ada SDL pada plat lantai. Untuk total beban mati tambahannya didapatkan berat sekitar 1,178 kN per meter persegi. Dan untuk SDL pada plat atapnya didapatkan sekitar 0,96 kN per meter persegi. Dan untuk SDL pada dindingnya didapatkan sekitar 7,4 kN per meter. Dan untuk beban tangganya, perletakan atas dan perletakan bawahnya bisa dilihat pada tabel untuk beban dek, SDL, dan juga liftnya. Lalu juga ada beban hidup. Kemudian selanjutnya ada rencana pembebanan. Dikarenakan perkantoran ini kategori resikonya termasuk ke kategori 2, maka untuk faktor keutamaan gempanya bernilai 1 sesuai dengan SNI 1726 tahun 2019, di mana juga di sini dapatkan nilai SS-nya sekitar 0,8 gravitasi, lalu juga S1-nya didapatkan 0,4 gravitasi, lalu juga PGA-nya didapatkan 0,03 gravitasi, dan PGAM-nya didapatkan 0,4 gravitasi. Lalu juga di sini ada beban ultimate. Nah, untuk apa namanya kombinasi ultimate pembebanannya tuh pada struktur tuh mengacu pada SNI 1727 tahun 2020 seperti pada tabel berikut. Nah, kenapa kombinasi ultimate yang kita pakai? Karena tujuan desain gempanya yaitu untuk kondisi batas ultimate. Dan strukturnya juga boleh mengalami plastis, tapi tidak boleh runtuh. Jadi ini berkaitan langsung dengan konsep duktilitas yang terkontrol juga. Selanjutnya ada sistem struktur SMF yaitu Special Moment Frame, di mana untuk modelisasinya seperti pada gambar berikut, ya, material IWF yang akan pakai itu jenis materialnya ada dua, A992M sama A36M. Untuk ukurannya seperti pada tabel berikut. Nah, untuk material baut di sini pakainya A325 dengan ukurannya tuh ada 36 mm, 22 mm, dan juga 18 mm. Nah, untuk yang SMS sendiri, kita pakai untuk portal penahan gempanya atau portal seismiknya tuh pakainya yang HDM. Kenapa pakai HDM? Karena uh, dia tuh HDM tuh lebih apa namanya nginian punya duktilitas yang lebih tinggi dan juga dapat mengontrol simpangan antara lantai dan juga untuk mencegah lokal buckling yang akan terjadi. Nah, di sini juga ada gambar apa namanya letak-letak dari portal seismik, letak dari portal bentar, dari portal seismiknya nih. Di sini kan portal seismik itu berada di luaran-luaran bangunannya. Kenapa juga kita tempatkan di luaran biasanya karena gempa itu biasanya mengenai area paling luar bangunan, makanya ditempatkan di bagian luar. Dan juga tidak semua balok tuh bisa dijadikan portal penahan gempa karena yang biasanya dijadikan portal penahan gempa tuh biasanya ketika apa flank ketemu flank. Jadi kalau misalnya flank ketemu web atau web ketemu web itu tidak bisa dijadikan portal penahan gempa seperti itu.
Nah, di sini juga ada gambar moment and release, di mana di sini kan tadi sudah dijelaskan kalau misalnya khusus untuk yang portal penahan gempa ini, kenapa nggak dirilis? Karena dia khusus untuk apa namanya untuk menahan gaya momen. Kalau misalnya beban yang dirilis ini seperti beban gravitasi, balok-balok yang kayak gitu tuh dirilis karena untuk menahan gaya gesernya kayak gitu. Nah juga salah satu fungsinya kenapa apa namanya gak dirilis supaya si kekakuan supaya lebih kaku kayak gitu. Terus juga ini ada input pembebanan dari program ETAPS-nya tampilannya seperti ini sudah seperti kayak beban SDL pada plat lantai 1 sama 2 kayak gini beban SDL ada beban SDL pada plat lantai dan sebagainya kayak gini ada beban tampilan beban tangganya juga seperti ini. Lalu juga di sini ada interpretasi luaran gaya dalam, di sini ada gaya, nah di sini ada gaya-gaya dalam tabel, gaya-gaya dalam maksimumnya yang munculnya untuk nilai-nilainya, besarannya untuk momen geser dan juga aksial sudah terdapat seperti ini. Nah ini ada analisis strukturnya seperti ini. Nah untuk simpangan antara lantai. Untuk simpangan antar lantai ini, di sini ada beban lateral arah X dan juga beban lateral arah Y. Di mana ini termasuk untuk memenuhi karena kenapa? Karena di sini delta antara lantainya itu lebih kecil nilainya dibanding delta izin, makanya dia memenuhi syarat tuh. Hmm. Eh, Nah, juga untuk simpangan antara lantai itu, kenapa driftnya itu dicek? Karena drift itu untuk mengontrol kerusakan non-struktural. Terus juga menunjukkan kekakuan sistem, lalu indikator performa seismik juga. Dimana kan kalau SMF itu driftnya itu lebih besar, tapi juga lebih detail. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada rasio kapasitas. Di sini ada rasio kapasitas kolom seismik, kolom non seismik, juga penampang balok seismik dan juga balok non seismik. Di sini untuk nilai-nilai yang sudah didapat tuh cukup memenuhi semua karena dia tuh masih kurang dari satu. Dan juga kenapa ini dibedakan karena tidak semua elemen tuh harus bagian dari sistem tahan gempa juga. Terus juga elemen seismik itu juga dirancang lebih ductile dan juga kalau elemen non seismik itu biasanya cukup untuk gravitasi gitu. Nah, ini ada pengecekan penampang, ada pengecekan penampang pada balok HDM dengan ukuran 600 kali 300 dengan sayap dan badannya masuk ke ductile-nya tinggi, terus juga untuk ininya masuknya ke zona 1 karena nilai LB itu kurang dari LP dan nilai LP-nya tuh kurang dari RR. Terus juga di sini ada pengecekan SCBB atau strong column weak beam di mana nilai pada pada kolomnya itu didapatkan sekitar 1684 kN/meter untuk pada momen pada baloknya didapatkan 144,223 kN/meter dan rasio momennya itu didapatkan 1,17 di mana lebih dari satu maka memenuhi ductile-nya tinggi gitu. Terus apa namanya kenapa harus dilakukan pengecekan SCBB agar si baloknya tuh leleh terlebih dahulu juga terus kolom tetap elastis dan juga tidak terjadi mekanisme soft story. Jika kolomnya lebih lemah, biasanya apa runtuh globalnya bisa terjadi dan juga duktilitasnya juga bisa hilang. Hmm. Nah, di sini ada sambungan 4ES, di mana sambungan 4ES itu untuk menahan gempa atau tipe momen. Jadi untuk portal penahan, apa namanya, penahan seismik itu pakai sambungan 4ES. Lalu juga di sini ada sambungan geser, balok, kolom, dan juga sambungan geser balok induk ke balok apa ya, ke balok anak. Nah, untuk sambungan geser balok kolom itu
apa namanya, kenapa sambungan momennya itu di balok kolom portal? Karena titik tersebut tuh bagian dari sistem tahan gempa. Terus juga harus mampu menyalurkan momen plastis secara penuh dan menjadi lokasi disipasi energi. Dan juga kalau misalnya apa kenapa sambungan gesernya tuh di balok anak? Karena hanya memikul beban gravitasi, tidak direncanakan membentuk sendi plastis, lalu lebih ekonomis dan juga menghindari distribusi momen yang tidak perlu. Tuh. Jadi dari yang saya jelaskan dari awal itu, intinya tuh struktur tuh dirancang dengan sistem portal seismik agar memiliki jalur lateral yang lebih jelas. Lalu SMF juga bekerja melalui mekanisme lentur balok. Dan juga rilis itu digunakan agar model sesuai dengan kondisi sambungan yang nyata. Terus juga SCBB tadi memastikan mekanisme runtuhnya bersifat ductile. Terus juga sambungan momen itu ditempatkan pada elemen sistem gempa, sambungan geser pada elemen gravitasi. Baik untuk selanjutnya, untuk sistem struktur SCBF akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, dilanjut untuk sistem struktur untuk di SCBF. Baik, di sini terdapat contoh modelisasi dari program ETABS untuk SCBF itu sendiri dapat dilihat. Untuk materialnya biasa kita menggunakan A36. Untuk profilnya kita tidak menggunakan HDM seperti pada SMF. Dan untuk di sini kita menggunakan profil bracing tipe H dengan dimensi 180 kali 100, dan juga untuk baut ini kita menggunakan material A325. Di kanan ini terdapat contoh kanan atas ini terdapat gambar dari program pemodelan kita, end release end moment release, yang dimana untuk balok pada SCBF ini dirilis karena gaya energi penahan gempa terdapat pada bracingnya gitu. Yang sementara untuk baloknya itu sendiri hanya menahan pada beban lantai, dan masalah yang terdapat pada SCBF ini yaitu berupa kekakuan pada zona elastik. Dan biasanya sistem struktur pada SCBF ini untuk perilaku strukturnya itu tidak ductile gitu karena kekakuannya cukup tinggi gitu. Yang dimana juga terdapat pada balok ini dapat digambarkan untuk tumpuannya itu pada sistemnya berupa sendi gitu. Dan perilaku pada bracingnya itu sendiri pada saat terjadinya gempa itu bracing itu terjadi eh, terkena gaya tarik gitu, yang dimana untuk deformasi yang dilakukan itu sangat tinggi gitu dan masuk ke dalam ductile, dan juga ada kondisi di mana bracing terkena tekan yang bisa terjadi tekuk pada bracing itu sendiri, buckling, yang dimana itu bisa dikatakan tidak ductile gitu. Dan biasanya di deformasi ini terdapat gaya aksial pada bracing yang tidak dirancang untuk plastis lentur. Lanjut untuk ini apa selanjutnya ada interpretasi gaya dalam yang didapatkan pada program yang bisa dikeluarkan, yaitu ada momen, geser maupun aksial pada kolom. Dilanjut, untuk di sini terdapat analisa strukturnya juga pada SCP berikut, dan di sini juga ada output dari simpangan antar lantainya. Untuk delta antar lantai, yaitu deformasi antar lantai pada simpangan, untuk nilainya itu lebih kecil dibandingkan SMF sebelumnya gitu. Dan untuk tapi masih memenuhi persyaratan yang dimana masih lebih kecil dari deformasi izin.
tersebut. Baik, di sini ada rasio kapasitas. Pada rasio kapasitas berikut, di sini ada kolom maupun balok. Yang dimana nilainya itu yang pada balok itu ada di 0,962 dan juga untuk di kolom ini ada di 0,792. Yang dimana masih kurang dari satu, maka kapasitas dari kolom dan balok itu masih memenuhi. Dilanjut, di sini terdapat sambungan geser yang dimana seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa pada balok di sistem struktur CPB ini tidak menerima penahan momen gitu. Jadi didapat untuk menahan geser saja gitu. Jadi kita menggunakan sambungan geser pada ujung balok dari kolom ke balok untuk di planes maupun di web gitu. Dan di sini tuh untuk pada detailing itu diusahakan harus cukup fleksibel gitu, yang dimana bracing itu bisa diperiksa dari kondisi tekan maupun tariknya. Dan juga dapat di sini ada detail bracing SCBF yang dimana untuk profil bracingnya itu sendiri harus dicek juga ke kontrol kelangsingan dari bracingnya tersebut, dan dapat dilihat pada balok di atas untuk ujung eh, untuk bagian ujungnya di dekat kolom itu disimpan sambungan geser seperti contoh sebelumnya. Baik, dilanjut. Di sini ada sistem struktur IBF yang dimana hmm, nah, di sini terdapat modelisasi IBF pada program ETABS. Di sini dapat dilihat untuk contoh pemodelannya. Untuk materialnya kita menggunakan A36. Untuk profil bracingnya sama, kita menggunakan 180 dikali 100. Dan untuk jenis materialnya bautnya kita menggunakan A325 gitu. Di sini terdapat ada contoh gambar pada program itu end release momennya. Di sini pun semua eh, terdapat end moment release, yang dimana di sini tuh sifat dari struktur IBF ini sendiri merupakan gabungan dari SMF maupun CBF sebelumnya. Dan di sini tuh terdapat bracing tapi berbeda dengan CBF sebelumnya, yang dimana untuk penyerapan energi itu didapat pada bracing. Namun di sini tuh fungsi dari bracing itu sendiri untuk menyalurkan energi dari gaya gempa itu sendiri ke suatu elemen balok pendek yang kita sebut sebagai link gitu. Nah, yang dimana untuk bracing ini tidak bertemu dengan join gitu, langsung dengan join, maka di di desain di sini ada elemen berbentuk link itu sendiri. Dan untuk link itu sendiri tuh berfungsi untuk dibuat agar ketika ada terjadi pola kegagalan, maka yang rusak terlebih dahulu itu ada pada linknya gitu. Dan untuk elemen lain tuh harus aman gitu. Dan biasanya link ini mengalami deformasi yang cukup besar gitu. Dan link ini sendiri bersifat plastis. Begitu. Baik, dilanjut. Di sini untuk pemodelan itu sendiri biasa dengan yang dapat dikeluarkan itu ada momen, ada geser, dan juga gaya aksial pada kolom. Di sini juga terdapat analisa strukturnya, dapat dilihat. Dan di sini untuk analisa simpangan antar lantai pada IBF ini dapat dilihat untuk delta, yaitu deformasi pada antar lantainya. Kalau dibandingkan dari SMF CBF sebelumnya, ini berada pada di antara SMF dan juga CBF. Karena untuk yang paling besar deformasinya di SMF, lalu urutannya ke IBF, lalu yang paling kaku itu ada di CBF gitu. Maka untuk sistem struktur IBF ini bisa dikatakan
cukup daktil dan juga tidak terlalu kaku gitu. Tapi untuk persyaratan masih cukup memenuhi, yaitu deformasi eh, masih lebih kecil daripada deformasi izin antar lantainya. Baik, dilanjut. Nah, di sini juga terdapat kapasitas rasio penampang ada dari balok maupun kolom. Yang dimana untuk balok itu ada di 0,769 dan juga di kolomnya itu ada di 0,702 yang dimana masih kurang dari satu, yang mana kapasitas untuk balok dan kolom ini masih mencukupi dan masih aman. Nah, di sini juga terdapat, di sini untuk di sistem struktur IBF ini kita menggunakan sambungan geser yang dimana seperti sebelumnya bahwa untuk balok yang ada pada IBF ini tidak menerima momen, menahan momen. Jadi kita tidak menggunakan sambungan momen dan kita menggunakannya sambungan geser gitu. Di sini juga terdapat sambungan geser untuk kolom ke balok dari web maupun plans dan juga ada dari balok anak ke balok induk ke balok anak. Baik, di sini yang terakhir mungkin ada sambungan detail bracing IBF yang dimana di sini juga terdapat eh, di balok yang bagian kanan terdapat elemen link yang dimana di sini perlu didesain khusus yang dapat dilihat terdapat beberapa segmen dilakukan desain dengan mendesain stickner web dari dengan jarak yang ditentukan dan juga di sini kenapa ditaruh elemen link dan juga ditaruh stickner untuk mengontrol lokal buckling yang bisa terjadi pada area tersebut dan juga agar memperkuat dari sambungannya dan biasanya untuk desain detail bracing ini lebih didetailkan pada area yang mm, bisa menyerap energi sebelumnya itu pada link tersebut. Baik, untuk kesimpulannya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan setiap sistem yang memiliki mekanisme tahan gempa yang berbeda, jadi untuk SMF itu biasanya dia unggul pada ductilitas, untuk CBF unggul pada kekakuan, untuk IBF itu paling optimal untuk kinerja seismik. Nah, di sini juga ada tabel simpangan hasil dari SMF, SCBF, dan juga IBF, yang dimana SMF itu juga SMF itu paling dapat karena mengandalkan mekanisme untuk pada balok. Lalu juga IBF itu memiliki duktilitas tinggi melalui elemen ring, dan SCBF itu memiliki duktilitas lebih rendah karena dominan bekerja secara aksial. Dengan demikian, SCBF itu unggul dalam kekakuan, SMF unggul pada duktilitas, dan IBF itu berada di antara keduanya. Baik, sekian dari pemaparan kami mengenai perilaku sistem struktur SMF, SCBF, dan IBF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.